Coba sesekali teman-teman bertanya pada orang di sekitar teman-teman tentang bagaimana keadaan dunia saat ini. Apakah lebih baik atau lebih buruk dibandingkan masa lalu? Kebanyakan orang akan menjawab bahwa zaman dulu lebih baik dibandingkan zaman sekarang. Namun bagaimana kenyataannya? Mari kita lihat jawabannya dalam buku Enlightenment Now oleh Steven Pinker. Buku ini ditulis oleh Steven Pinker. Ia adalah seorang profesor psikologi dan ahli linguistik di Harvard University. Ia terkenal karena advokasinya mengenai psikologi evolusioner dan pikiran komputasional. Ia juga adalah seorang penulis buku yang cukup terkenal dan sering mendapatkan penghargaan. Buku-bukunya diantara lain The Blank State dan The Better Angel of Our Nature. Sesuai dengan judul bukunya, Enlightenment, buku ini berbicara mengenai pencerahan. Tetapi bukan mengenai pencerahan spiritual, tapi mengenai ide-ide pencerahan yang muncul pada masa Renaissance. Ide-ide tersebut adalah nalar, sains, humanisme, dan kemajuan yang bisa kita baca di covernya. Buku ini merupakan buku yang tebal menurut saya. Ketebalannya adalah 727 halaman. Meskipun kelihatan tebal, menurut saya buku ini tidak termasuk buku yang membosankan, karena selain berisi data-data statistik, dia juga berisi banyak anekdot-anekdot yang menarik di dalamnya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang paling pertama yang disebut sebagai pencerahan. Bagian ini menjelaskan secara garis besar mengenai konsep-konsep pencerahan, yaitu nalar, sains, humanisme, dan juga kemajuan. Dan juga alasan untuk membelanya dari ide-ide kontra pencerahan seperti iman religius dan juga nasionalisme. Pada bagian ini pula, Pinker menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar untuk memahami kondisi manusia, yaitu entro, evo, dan info. Yang pertama entro. Entropi adalah hukum kedua termodinamika yang didefinisikan oleh Ludwig Boltzmann, yang menjelaskan mengenai ketidakteraturan atau disorder, dan manusia sebagai makhluk hidup terus-menerus berusaha untuk menghindari entropi. Bagian kedua adalah evo, yaitu evolusi yang berhubungan dengan entropi, dan yang ketiga adalah informasi, yaitu menjelaskan mengenai strategi pengurangan entropi dengan membedakan sistem yang teratur dengan yang tidak teratur. Ketiga prinsip ini menjelaskan tentang kemajuan manusia, tragedi kita terlahir di dunia, dan sarana kita untuk mendapatkan eksistensi yang lebih baik. Pinker juga menjelaskan bahwa kekurangan dalam sifat alami manusia juga memiliki benih perbaikannya sendiri-sendiri. Bagian kedua yang disebut sebagai kemajuan. Bagian ini merupakan bagian terbesar dari buku ini, yang berbicara secara spesifik menggunakan lebih dari 70 data statistik yang menjelaskan mengenai kehidupan, kekayaan, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak hal lainnya. Yang bisa saya simpulkan dari bagian ini adalah dunia kita terus membaik, meskipun kita tidak menyadarinya. Bagian ketiga dari buku ini adalah nalar, sains, dan humanisme. Pinker secara spesifik membela ide-ide ini dari musuh-musuhnya. Saya rasa buku ini ditujukan untuk semua kalangan, terutama untuk mereka yang ingin belajar mengenai sains dan juga rasionalitas. Secara spesifik, saya rekomendasikan buku ini untuk para politisi atau siapapun yang bekerja pada bagian pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya, untuk para ilmuwan sendiri, agar dapat mengevaluasi kembali tentang bias pribadi, kepentingan, dan juga kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Dan juga saya rekomendasikan buku ini untuk para pemerhati lingkungan, berhubung banyak sekali kesalahpahaman mengenai gerakan hijau yang dibahas di dalam buku ini. Jika teman-teman pernah membaca bukunya Hans Rosling yang berjudul Factfulness, buku ini isinya kurang lebih sama, karena banyak data dari buku Enlightenment Now yang diambil dari sumber yang sama dengan Factfulness. Sekian review saya mengenai buku Enlightenment Now. Semoga review ini dapat membantu teman-teman sebelum teman-teman membeli bukunya, dan ingat selalu beli buku yang asli. Saya Willy, sampai jumpa di video selanjutnya.